Sahabat Jangka Manco, ketemu lagi dengan saya Tirta Musutama saat ini di satu tempat restoran yang keren banget ya. Yang nanti kalian lihat sendiri. Langsung dengan ownernya. Dengan siapa manggilnya nih? Lutfi Hasan. Kakak Lutfi kali. Kakak Lutfi kali ya, Kakak Lutfi ya. Ini bukan restoran, ini warung. Warung ya? Iya. Nah, oke, baik. Ini memang channel macam-macam ya. Channel Jangka Manco ini kita konsepnya ngomong ya, kalau bahasa Jawa itu nyangkem itu apa aja, ngobrol ya, ngobrol santai gitu. Tapi yang kita obrolin itu membuat ada makna gitulah kira-kira. Ada apa di sekitar kita? Nggak kemana-mana ya, ada meaningnya ya. Ada meaningnya, luar biasa beda kan. Kalau rasanya diskusi sama Pak Lutfi Hasan gitu, kakak, sorry kakak. Ya, tapi sebelum lebih lanjut ya, jangan lupa yang belum like, subscribe ya, dan share video ini. Dan juga kalian, nanti kita akan diskusi lebih lanjut nih. Kakak Lutfi ini baru launching buku. Keren ya. Jadi banyak, ada buku, nanti kita bisa cerita. Yang kedua juga ada tentang warung. Dekat Ya. yes. Kita sambil makan ya kalau gitu ya. Ya, ini profesor, ini kakak ya. Nah, ngomong-ngomong Jakarta Vintage, tentu teman-teman mungkin udah lihat berbagai macam karya-karya beliau lah ya. Tapi ada satu hal ini yang ingin saya angkat lah khususnya di sini, yaitu dalam masa pandemi kemarin ya, atau yang sedang kita alami ini, itu Kakak Lutfi ini bikin buku, ngumpulin mungkin lebih dari 100 orang ya kira-kira ya. 67 apa 69. Oh ya, 67 69 itu dan udah jadi buku gitu. Nah, kan mungkin bisa diceritakan juga itu sebenarnya itu buku tentang apa gitu ya, kenapa juga bikin buku gitu di tengah masa pandemi kayak gini gitu. Jadi waktu mulai karantina itu, mulai bulan Maret gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana kan, Betul. kita nggak ketemu teman. Sementara biasanya kita setiap hari pasti ada event lah, ada meeting sama orang gitu kan, atau ngopi-ngopi gitu kan habis kerja. Nah, itu kita kayak dorongan kita sebagai makhluk sosial itu. Waktu selama karantina itu jadi kayak terhalang gitu kan. Untungnya kan ada Instagram, Betul. ada sosial media di mana kita bisa. Nah, akhirnya saya melihat teman-teman juga pakai Instagram Live gitu, untuk komunikasi, ngobrol-ngobrol. Jadi akhirnya saya ikut. Jadi saya bukan yang pertama juga, saya ngikutin orang juga. Nah, cuma saya waktu itu melakukannya tiap hari. Jadi bulan April itu tiap hari, tiap sore, ada yang malam, ada yang sore, gitu ya. Dengan orang yang berbeda-beda, dengan topik yang berbeda-beda, termasuk Profesor Tirta ini. Ya. Pernah saya pertama juga takut ya, nervous juga di wawancara soal kakak gitu. Belum pernah saya dengan IG Live sampai dan kebanyakan memang belum pernah. Kebanyakan belum pernah berkomunikasi atau interview melalui IG Live. Waktu itu bulan April kan, April sampai bulan September. Itu terakhir itu September. Nah, tapi April sama Mei itu tiap hari. Dari mulai Mei sampai September itu nggak tiap hari. Jadi akhirnya terkumpul lah gitu. Nah, di beberapa episode pertama setelah mungkin 5 episode gitu, saya pikir ini kok pemikiran teman-teman ini yang interview itu kok otentik dan fresh gitu ya, candid gitu kan ya. Jadinya saya pikir sayang sekali kalau hanya berhenti di Instagram gitu ya. Nanti akan tertumpuk dengan konten digital yang jumlahnya jutaan. Betul. Udah klater sekali gitu kan. Jadi saya pikir mungkin harus dikelompokkan, didokumentasikan dalam sebuah buku, jadi lebih terstruktur gitu kan. Orang bisa juga melihat topiknya, pembicaranya lebih enak gitu. Tapi kalau semuanya kita taruh di IGTV ya, di Instagram, terus itu pasti ketumpuk sama yang lain-lain, akhirnya hilang gitu ya. Walaupun nggak akan hilang, akan ada terus. Digital kan akan ada terus, cuma tidak terdokumentasikan dengan baik gitu. Nah, akhirnya saya bikin ide bikin buku gitu. Jadi kita tulis lagi kontennya, narasinya segala macam, terus kita lakukan photoshoot segala macam, kita penerbit ada yang mau. Nah, itu luar biasa ya. Dan tulisannya itu juga otentik. Artinya otentik itu biasanya kan kalau verbal ya, kita bicara verbal terus dalam tulisan itu kan
banyak yang diedit gitu kira-kira ya. Jadi menjadi bahasa tulisan lah gampangnya. Tapi ini kalau menurut saya baca ya renyah, layaknya kita ngomong tapi ditulis gitu. Jadi komunikatif itu tetap ada ya, interaksinya itu kalau yang orang memang baca saya nggak mau menjadikan ini sebagai jadi formal gitu kan. Karena kan medium yang kita gunakan IG, Instagram. Itu kan medium yang informal, visual. Dan juga gini, kenapa pemikiran teman-teman ini di waktu kita tanya ya, topik tertentu, isu tertentu gitu kan, itu sangat fresh, sangat candid, sangat personal, gitu. Mungkin karena ngobrolnya sama teman, gitu ya, ngobrol sama enak kan, terbuka, jadi lebih terbuka, lebih nggak ada barrier lah, nggak ada halangan gitu kan, nggak ada filter dan lain-lain kayak gitu. Itu yang membuat saya, wah ini kok sayang banget kalau cuma aku aja yang denger atau penonton waktu itu gitu. Jadi buku itu menjadi alat untuk reaching out ke lebih banyak orang, sehingga pemikiran-pemikiran yang ada dari teman-teman itu bisa menjangkau lebih banyak orang. Dan juga topiknya yang berani karya orang-orangnya mungkin secara singkat bisa ada dari luar negeri juga gitu kan, diwawancarai dari sini luar negeri, topiknya ada yang wah macam-macam deh. Ada yang agak sedikit unik, tulalit saya tuh adalah nanoteknologi. Nanoteknologi. Ngomongin nanoteknologi. Dia seorang desainer gitu di orang Kanada. Ngomongin itu, jadi terus saya baca dulu. Akhirnya ya udah, yang bisalah akhirnya. Karena itu satu apa? Jadi sama-sama belajar juga ya. Jadi akhirnya belajar gitu. Jadi IG Live itu atau akhirnya jadi dibuatin buku ini, itu sebenarnya proses pembelajaran saya. Ini memaksa saya untuk belajar juga, selain belajar dari pendapat atau pemikiran teman-teman, juga belajar pada saat sebelumnya saya mempersiapkan diri, saya harus baca dulu. Sebelum mewawancarai gitu ya. Supaya bisa nanya, supaya nanyanya nggak terlalu blow on gitu. Tapi yang nggak perlu belajar itu adalah ketika nanya saya tentang hubungan internasional. Lulusan hubungan internasional UI ini, saya juniornya. Justru belajar lebih banyak karena udah nggak ngikutin. Jadi memang topiknya beraneka ragam, ya. Membuat Kak Lutfi ini juga harus belajar juga ya. Ini menurut saya menunjukkan bahwa temennya banyak lah gitu. Kalau dibilang mau social capital, jaringnya luar biasa gitu. Nah, kesulitan nggak sih cari temen untuk nyari yang mau diwawancara itu gimana ceritanya? Jadi gini, memang benar. Akan suka ditanya, ini kriterianya apa sih lu orang ini kepilih gitu ya? Jadi masuk buku. Kriterianya yang semuanya ada di WhatsApp gue. itu. Jadi, cek sekarang WhatsAppnya ada siapa aja. WhatsAppnya tinggal di WhatsApp aja. Pokoknya teman-teman yang bisa dikontak melalui WhatsApp. Karena kalau misalnya kita nggak punya nomor, ya berarti mungkin kita nggak terlalu dekat. Ya kan, jadi kita juga agak ragu-ragu atau nggak enak atau whatever gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah punya WhatsApp-nya dan selama ini kita udah pernah berkomunikasi segala macam, dan kebanyakan teman lama, lama ada bekas teman kuliah, ada bekas teman kantor dulu, macam-macam gitu, ada teman demo dulu. Percaya nggak dulu demo? Ini mahasiswanya ini waktu itu udah kerja, ini yang mahasiswanya. Gitu. Jadi kriterianya itu teman. Dan kebetulan teman-teman ini kebanyakan itu punya profesi yang berbeda-beda. Kan? Dengan background yang berbeda-beda, beberapa banyak yang ganti karir atau punya second career gitu, ya kan? Sebelumnya kerja sekian 10 tahun di marketing gitu, akhirnya masuk ke art. Gitu loh. Jadi kayak gitu banyak sekali. Jadi pemikirannya itu sangat kaya, gitu loh. Jadi tidak satu monodisiplin atau hanya satu perspektif lah. Kira-kira gitu sangat cross disiplin. Ini kata kunci juga. Karena untuk memahami masalah-masalah sekarang yang ada di muka bumi ini nggak bisa cuma dari satu sisi gitu ya. Wah, luar biasa ya. Nanti kita lihat bukunya gitu ya. Nah, itu para sahabat Cangkeman, banyak yang kita bisa pelajari dari Kak Lutfi dan Jakarta Vintage-nya, warungnya ini, konsep-konsepnya. Nah, kita juga nanti ikuti di deskripsi ada sosmednya beliau ya kan, nanti bisa di follow tentunya itu ya. Nah, mungkin terakhir nih, kan suka ada pesan-pesan ya buat maksudnya gini lah, sharing lah buat anak muda gitu kan, ya kan, anak muda ini kadang-kadang kalau saya di kampus ya, ini kalau dia di kampus kadang-kadang
apa sekarang lagi daring, kayaknya boring banget. Ada yang aduh kuliah pakai daring ini kadang-kadang saya nggak tambah pintar, tambah blow on gitu ya. Ya, tapi kita juga sebagai mungkin pengajarnya juga harus cari sesuatu yang lebih kreatif gitu kan. Nah, tapi gimana nih ngadepin situasi kayak gini kan, yang mungkin juga walaupun sudah ada vaksin, tapi kan mungkin masih agak ya mungkin apa nggak tahu, kita 6 bulan atau setahun ke depan kita mungkin harus tetap ada kondisi seperti ini. Ya. Gimana biar tetap semangat kira-kira ya? Oke, pertama adalah apa namanya, kita harus melihat segala sesuatu itu secara positif. Gitu kan, walau misalnya pandemi ini kan sangat negatif ya, menghancurkan banyak bisnis, ada orang-orang meninggal, sakit dan lain-lain segala macam, gitu ya. Nah terus jadi tapi kita harus melihatnya sekarang ini sebagai sebuah tantangan bagi kita untuk berpikir atau melakukan sesuatu yang lebih kreatif. Jadi justru meningkatkan kreativitas kita sehingga kita bisa menjadi apa namanya selalu ada peluang dalam setiap kesulitan. Betul. Ya, itu penting banget. Itu satu. Nah, selain positif gitu ya. Yang kedua ini kayaknya kita setiap orang tuh harus punya passion. Itu passion tertentu ya, apakah itu berupa hobi atau berupa sebuah obsesi gitu kan ya. Nah itu yang akan mendorong kita menjadikan kita tuh kayak bekerja tanpa merasa itu sebagai sebuah pekerjaan. Jadi kita menikmati stres gitu ya. Gitu. Ya, baik, luar biasa ya. Ini dua hal penting banget ya. Kelihatannya cuma dua hal, tapi kalau kita dalami gitu ya. Ini kita bukti lah ya. Kalau ini masa sekarang ada warungnya buka, bikin buku, belum yang lain-lain ya kan. Banyak hal gitu. Saya ngikutin di sosial medianya, ngikutin di pertemanannya luar biasa. Nah, itu ya, terima kasih ya Alfi ya. Thank you ya. Yes. Oke, semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe. Subscribe ya. Channel bio juga Jakarta Vintage maupun ini gitu ya. Oke. Sampai ketemu lagi, sukses buat kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Oke, bye.